Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Firda Fauzia, mahasiswi Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus individu dengan disgrafia. Oke teman-teman, sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan subjeknya. Namanya ada Dalton, usianya 10 tahun, asalnya dari United States, dari US. Pendidikannya kelas 4 dan riwayatnya dia memiliki disleksia, disgrafia, dan artikulasi. Diagnosis dan kenapa saya memilih subjek untuk dijadikan kasus, itu karena ia memiliki gejala-gejala kesulitan belajar disgrafia dan hal tersebut juga didukung dengan adanya 2 diagnosis. Kemudian ada terapi atau pengobatan yang sudah subjek dapatkan, yaitu ada terapi okupasi, terapi wicara, terapi fisik, dan program berbasis Orton Gillingham. Selanjutnya ada metode pengambilan data. Pada laporan ini, metode pengumpulan data dari riwayat pengalaman subjek yang dilakukan penulis adalah studi kasus dan kajian literatur, yaitu dari website dan juga channel YouTube, dengan rincian sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada prolog atau kisah awal subjek memiliki kesulitan belajar disgrafia. Subjek memulai sekolah umum di prasekolah sampai pertengahan kelas 2. Dia berjuang sejak awal prasekolah, tetapi begitu dia masuk taman kanak-kanak, dia tidak dapat mengingat huruf, suara, angka, menulis namanya sendiri, dan tidak mempelajari kata-kata penglihatan seperti yang seharusnya. Subjek juga memiliki masalah kecemasan yang parah dan dia benci untuk pergi ke sekolah. Dia merasa bahwa dia itu bodoh. Nah, hal tersebut dikarenakan pada bulan April di tahun taman kanak-kanaknya, guru subjek dan teman-teman di kelasnya memanggil subjek bodoh, atau bisa kita katakan mereka melabeli subjek bodoh. Ibunya berkata bahwa pihak sekolah tetap ingin mempertahankan subjek, tetapi ibunya menolak karena ia telah belajar dari pengalaman sebelumnya dengan kakak perempuan subjek bahwa jika tetap bertahan di sekolah dengan lingkungan seperti itu tidak akan membantu mengatasi ketidakmampuan belajar subjek. Ibunya berkata bahwa subjek terus berjuang di kelas 1 dengan membaca, menulis, dan berhitung. Jadi, ia meminta subjek untuk menjalani tes disleksia dan gangguan belajar lainnya di Texas Cadiz Wright Hospital Children, yang pada akhirnya mereka mendiagnosis dengan gangguan bicara atau artikulasi, disleksia, dan berisiko mengalami diskalkulia, juga gangguan koordinasi perkembangan. Ahli profesional juga memberitahu bahwa dia membutuhkan terapi okupasi. Dan pada akhirnya subjek mulai mengikuti terapi okupasi, terapi wicara, dan tutor menggunakan program berbasis Orton Gillingham. Pada bulan Maret tahun kelas pertamanya, subjek dinilai lagi, kali ini oleh tim multidisiplin di sekolah. Mereka mengkonfirmasi bahwa subjek memiliki diagnosis disleksia dan juga mendiagnosisnya dengan disgrafia. Jadi disgrafia ini ketahuan dari diagnosis keduanya gitu. Akhirnya setelah didiagnosis disgrafia, subjek terus berjuang saat dia di kelas 3 sampai sekarang di kelas 4. Dan semakin jauh tertinggal dalam membaca serta menulis dari teman-temannya. Dia hanya memiliki sekitar 10 kata penglihatan dan itu tidak konsisten. Dia berjuang setiap hari dengan mengingat hari-hari dalam seminggu dan bulan-bulan dalam setahun. Subjek bahkan berjuang untuk mengingat kapan dia harus pergi senam. Jadi subjek ini memiliki rutinitas untuk senam gitu, dan dia sangat berjuang untuk mengingat kapan dia harus senam.
di mana dia berlatih total 4 jam sehari, 5 hari dalam seminggu. Dia mengalami frustasi dan sangat ingin membaca. Subjek juga merasa takut bahwa dia tidak akan pernah bisa belajar. Jadi seperti muncul kecemasan. Selain itu, Stephanie, ibu subjek, juga menyampaikan contoh tulisan subjek. Salah satunya, ia diharuskan menulis 3 kalimat tentang hiu, dan juga subjek menulis 10 digit angka. Kemudian ada hasil penilaian subjek. Subjek dinilai 2 kali. Pertama di Texas Curtis-Wright Hospital for Children pada awal kelas 1 dan sekali lagi di sekolahnya oleh tim multidisiplin pada Maret 2016. Untuk hasil penilaian subjek di Texas Curtis-Wright Hospital for Children, ia memakai serangkaian tes yang diberikan kepada subjek. Dan hasil yang paling penting ada di bawah ini. Silakan kalian lihat hasilnya. Yang mana hasilnya adalah para ahli profesional dari Texas Curtis-Wright Hospital for Children mendiagnosis bahwa subjek memiliki gangguan suara ucapan atau artikulasi, gangguan bahasa lisan, tentatif, disleksia, beresiko gangguan matematika atau diskalkulia, dan gangguan koordinasi perkembangan. Sedangkan penilaian dari tim multidisiplin sekolah mengkonfirmasi diagnosis disleksia dan gangguan belajar disgrafia. Itu sangat bertentangan dengan diagnosis gangguan koordinasi perkembangan atau dispraksia yang subjek terima dari Texas Curtis-Wright Hospital Children. Jadi, dispraksia ini umumnya berdampak pada keterampilan motorik kasar dan halus. Sedangkan disgrafia hanya pada keterampilan motorik halus. Pihak tim yakin dengan berjam-jam latihan senam yang dilakukan subjek telah menghapus masalah motorik kasar yang mungkin dimiliki subjek. Karena tim menganggap keterampilan motorik kasar sebagai kekuatan. Dengan demikian, keluarga subjek lebih menerima diagnosis sekolah tentang disgrafia daripada dispraksia. Silakan lihat gambar di bawah untuk hasil dari penilaian tim sekolah. Oke, seperti yang telah disebutkan bahwa subjek ini memiliki kesulitan belajar disgrafia yang mana ia membalikan huruf tidak hanya tipikal huruf B, D, dan P, Q, tetapi juga subjek membalikan huruf G, J, dan huruf N. Pada akhir November, pada akhirnya subjek hampir tidak ada pembalikan dalam membaca, mengeja, maupun menulis. Dalam artian, subjek sudah fasih untuk membedakan huruf B, D, P, Q, G, J, dan N. Selanjutnya ada korelasi hasil data dengan kajian teori mengenai disgrafia. Jadi, pada intinya, penjelasan dari data-data mengenai subjek bernama Dalton sesuai dengan karakteristik dari disgrafia, yang mana Santrok mendefinisikan disgrafia sebagai kesulitan belajar yang dialami dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Subjek jelas ya memiliki kesulitan menulis atau disgrafia seperti yang telah disampaikan dari diagnosis dan juga ditunjukkan melalui tulisan tangan subjek. Adapun gejala disgrafia yang subjek alami dan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gunadi antara lain adalah: yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisan subjek. Yang kedua, saat menulis, penggunaan huruf besar dan juga huruf kecil masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Yang keempat, subjek tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, atau pemahamannya lewat tulisan. Yang kelima, cara menulis tidak konsisten.
tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Itu jelas bisa dilihat ya di gambar sebelumnya tadi, bahwasannya subjek kalau menulis suka di atas garis. Dan yang terakhir, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Oke, untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai disgrafia dapat kalian tonton pada presentasi sebelumnya ya. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dari hasil data tersebut yang sudah saya kemukakan, dapat disimpulkan bahwa disgrafia yang dialami oleh subjek itu memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupannya, seperti pertumbuhan dan perkembangan sosial emosionalnya, kejiwaannya, dan akademik subjek, sesuai dengan hasil kajian teori yang penulis dapatkan sebelumnya. Nah, meskipun demikian, subjek adalah tipikal individu yang tidak mudah untuk menyerah. Jadi ia selalu berusaha dan mengikuti semua anjuran yang ibunya berikan, seperti dia mengikuti tes untuk didiagnosis, kemudian mengikuti senam. Nah, di samping itu, subjek juga dapat mengikuti dengan baik pengobatan yang disarankan oleh ahli profesional seperti terapi okupasi, terapi wicara, terapi fisik, dan program yang berbasis Orton Gillingham.